Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast British GP part pertama. Part pertama ini kita akan membahas 3 pabrikan terbapuk, sebenarnya 2,5 karena yang ketiga itu adalah Ducati. Dan Ducati ada 6 rider, jadi mungkin kita hanya akan bahas di Grace ini. Untuk VR46 sama duo pabrikan akan kita bahas di part kedua karena gue nggak mau kepanjangan di part pertama. Di saat yang sama, gue juga nggak mau kepanjangan di part kedua. Nanti admin akun ngamuk. So, kita akan membahas Yamaha, KTM, dan Ducati untuk bagian Grace ininya di part pertama ini dengan beberapa gosip perintilannya. Part kedua gue jamin bakal lebih panjang lagi meskipun itu sudah gue kurangi jumlah ridernya, tetapi gosip perintilannya bakal lama karena kita akan membahas Jorge Martin, kita akan membahas GP25 Min 1. Oke? So, ban yang nongol di Silverstone kali ini adalah alokasi standar dengan karkas standar. Why? Karena Silverstone ini mirip-mirip dengan Le Mans. Sebenarnya katanya sih itu jauh lebih dingin daripada Le Mans. Le Mans itu masih anget-anget dikit, cuman yang bikin masalah kemarin itu adalah karena hujannya nggak jelas. Nah, sementara untuk Silverstone, beberapa rider bilang itu kayak Phillip Island. Kalian tahu kalau Phillip Island yang berangin, hujan, badai, tapi dinginnya minta ampun, tanpa ada salju. Nah, kurang lebihnya kayak gitu di Silverstone sekarang. Jadi, kemarin pengumuman bahwa mulai tahun depan, Silverstone akan kembali menggelar MotoGP, tapi dipindah ke bulan Agustus karena dingin banget sekarang. Jadi, mereka akan pindah ke bulan Agustus di musim panas, di mana menurut beberapa pengamat itu akan membantu untuk menambah jumlah penonton di sirkuit. Kalian bisa lihat kemarin itu melompongnya luar biasa, Kak. Di saat seperti itu gue pikir kayaknya kalau Mandalika masih agak ramean dikit deh daripada mereka. Meskipun sebenarnya Silverstone ini adalah sirkuit yang kalau bisa dibilang salah satu yang terlama yang menggelar MotoGP sekarang. Memang yang lebih lama banyak, tetapi kan ada yang udah keluar, ada yang masuk lagi, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, untuk Silverstone itu digelar terus meskipun penontonnya cuman sedikit. Ini kalau menurut gue sih sebenarnya masih lebih mending daripada yang tahun lalu. Yang tahun lalu itu kan hujan, saking nggak adanya orang, itu nggak ada fan parades. Jadinya mereka itu cuman pertemuan, nah semacam hero walk gitu kalau di Mandalika. Cuman masalahnya adalah waktu itu hujan dan mereka bikinnya outdoor. Nah, karena hujan dan outdoor, rider nggak ada yang mau nongol. Nah, kemarin akhirnya dibikinlah di dalam ruangan. Meskipun ya tetap nggak semua rider yang nongol, tapi ya paling nggak masih mending lah. Meskipun begitu banyak fans terutama jorno-jorno yang non MotoGP itu datang untuk ngelihat gimana sih MotoGP ini, mungkin diundang sama Silverstone untuk sekalian untuk promosi maksudnya. Tetapi ternyata experience mereka nggak terlalu bagus. Pertama, karena Silverstone digelar bersamaan dengan F1 Monaco. Ditambah lagi kalau nggak salah kemarin ada drawing bola gitu, gue nggak ngerti karena gue bukan orang bola. Tapi banyak yang bilang perhatian penonton itu terpecah-pecah even yang nonton dari TV. Jadi lu bayangin nonton di TV aja itu orang nggak terlalu minat, apalagi untuk datang ke Silverstone. Di saat yang sama yang cukup miris adalah akun X-nya Silverstone itu justru membahas F1. Jauh-jauh ke Monaco dibahas, sementara Silverstone sendiri lagi bikin MotoGP. Jadinya ya agak-agak miris sih sedikit. Tapi ya udahlah, itu urusannya promotor Silverstone. Gua nggak ngerti juga sebenarnya ada apa. Tetapi kemarin diumumkan bahwa Silverstone mulai tahun depan akan kembali menggelar MotoGP tapi di musim panas bulan Agustus biar lebih hangat. Dan di saat itu kan para penonton lagi ya liburan lah ya. Jadi ya masih ada waktu dan diusahakan nggak bentrok sama F1. Kita lihat karena kan tahun depan Liberty Media akan mengambil alih Dorna, jadi pasti mereka tahu gimana caranya supaya ini nggak bentrokan. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, back to Michelin. Karkas yang nongol adalah karkas standar dengan alokasi standar. Kalau nggak salah sih Peko yang bilang kemarin katanya ban soft yang nongol itu adalah ban yang extra soft. No, ban soft yang nongol itu adalah karkas standar. Kenapa? Karena kalian bisa lihat Snake Taro bahkan bisa mendominasi balapan panjang dengan ban soft itu. Jadi sebenarnya itu adalah ban soft yang standar, cuman ya tergantung lagi cuaca ketika lu balapan. Nah, ini yang cukup menarik. Kenapa Ducati justru memilih pakai ban medium sementara Yamaha, Honda, Aprilia, KTM itu memilih ban soft di depan. Jadi ban Michelin yang nongol itu adalah seperti biasa, ban depan simetris soft medium hard
untuk slick dan soft medium untuk ban wet. Sementara ban belakang semuanya sama, asimetris, sisi kanan lebih keras, karkas standar dengan kompon soft dan medium untuk slick maupun untuk wet. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Warm up kemarin itu mereka pakai ban basah karena memang baru habis hujan. Tetapi mereka berharap bahwa balapannya akan kering. Ya memang balapannya kering, tapi anginnya kakak. Jadi kita bahaslah Yamaha yang sebenarnya harapan gua adalah pabrikan ini bisa sedikit menunjukkan bahwa mereka lebih baik daripada Honda yang udah duluan menang di Lemang. Di saat yang sama, Papi Prilin Jarvis nongol. Buat kalian yang udah kangen sama dia, sebenarnya nggak kangen-kangen amat sih. Ini ya 5 bulan ya dari terakhir kita melihat beliau di akhir tahun kemarin November. Jadi banyak yang nanya, bukannya dia udah pensiun? Dia pensiunnya dari MotoGP, tetapi dia masih memegang Yamaha Inggris. Semoga gua nggak salah baca berita bahwa baru-baru ini Yamaha itu bikin headquarter baru di Inggris, dan kalau nggak salah Papi Prilin Jarvis yang memimpin. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat beliau nongol di pedoknya Yamaha, giliran nongol Yamahanya ambrol. Tetapi yang jelas Snektaro ya sial itu nggak ada di kalender, tetapi menurut gue ini udah apes banget. Kenapa? Karena setelah di Lemang home race dia kemarin dia gagal, kali ini dengan harapan tinggi dari pole position mendominasi sepanjang balapan dengan gap 4 detik dari Marcobes, lah dia gagal finish. Buat yang bertanya sebenarnya ada apa? Kita bahas dulu, mundur dulu kak, perkara penaltinya dia. Jadi kan kemarin di Lemang dia itu kena penalti 2.000 euro plus suspend FP1 10 menit gara-gara dia ribut sama Marshall. Jadi Snektaro akhirnya buka suara. Jadi dia bilang, iya saya tidak masalah dengan penaltinya, saya tahu saya salah, jadi saya menerima penalti saya. Meskipun ya ini sebenarnya bukan pertama kalinya seorang rider itu konflik sama Marshall, tapi ya nggak apa-apa, mungkin memang harus ada yang menjadi pertama kali kena penalti gara-gara ribut sama Marshall. Meskipun ya di masa lalu kita sudah lihat beberapa rider itu ribut sama Marshall. Salah satunya siapa? Bebe Vale. Yang dia tarik Marshall punya baju karena dia nggak mau motornya didorong. Nah itu kan salah satunya. Jadi dia bilang, ya sebenarnya dulu-dulu ini barang sudah ada, cuman nggak pernah ada penaltinya. Mungkin ya anggaplah saya jadi yang pertama, selalu harus ada yang menjadi pertama kali kena penalti. Nah ditanyalah dia, ada apa sebenarnya? Jadi dia bilang gini loh, saya mau menekankan dulu sama kalian, motor gua tuh nggak masalah, mogok juga sebenarnya kagak. Jadi kan kalau kalian lihat lagi ketika dia crash di Lemang, dia itu kan crash bareng Brad Binder. Brad Binder begitu bangun tak 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 pergi cus. Dia bahkan masih sempat crash lagi setelah itu. Nah sementara Snektaro itu kan memang crashnya biasa aja sih sebenarnya, karena itu kan slow ride. Ada 2 Marshall yang bantu dia, sudah didorong tapi waktu itu nggak mau nyala motornya. Nah memang hasil trainingnya Marshall, kalau motor udah mogok jangan dipaksa, karena itu tandanya ada yang salah dengan mesinnya, dan kalau dipaksa nanti olinya berceceran dan ujung-ujungnya ya kayak kemarin di Silverstone, red flag. Jadi Marshall itu bilang nggak bisa, Quartararo ini udah nggak bisa nyala motor lu. Jadi Snektaro bilang motor gua tuh nggak kenapa-kenapa, sebenarnya masih bisa nyala, cuman harus didorong lebih keras biar dia nyala. Jadi kemarin itu mereka memang mendorong, tapi yang satu dorong, yang satu nahan. Ibarat kata nggak ikhlas lah satu buat dorong. Jadi dia bilang saya butuh 2 orang ini untuk mendorong motor saya supaya dia nyala. Nah masalahnya yang satu dorong, satu nahan. Jadinya yang nggak nyala-nyala lah itu motor. Nah saya itu minta tolong didorong, tapi justru dia bilang nggak bisa, ini udah nggak mau nyala. Jadinya ya oke, saya akui saya salah, saya agak sedikit frustasi, dan memang saya salah karena saya menolak untuk meninggalkan gravel. Jadi yang membuat dia kena penalti itu sebenarnya satu, gosip sebenarnya dia hampir adu jotos sama Marshallnya. Yang kedua, karena dia memilih untuk duduk di gravel saking dia nggak mau meninggalkan motornya. Itu yang membuat dia kena penalti. Jadi dia bilang, saya sebenarnya bukan mempermasalahkan penaltinya, yang saya permasalahkan adalah Marshallnya. Kenapa dia nggak ikhlas bantu saya, sementara rider lain itu bisa dibantu. Jadi ya menurut dia Marshallnya nggak ikhlas bantu dia. Tapi kalau gue pikir-pikir gini loh, itu kan home race dia start dari pole position dengan breaking record pula. Jadi kalau misalnya ada Marshall yang nggak ikhlas bantu dia, itu kok ya agak-agak aneh, karena ini kan rider Akam Silu, darah kotornya, darah kotor itu gimana ya? Ala-alanya Harry Potter, darah campuran, karena dia kan ada darah Italia, tetapi
itu kan tetap pakai bendera Perancis dia. Jadi pasti Marshallnya bantu dia, nggak mungkin lah nggak bantu sampai kayak gitu, nggak ikhlas. Menurut gua sih, tapi ya udahlah ya. Yang tahu cuman Quartararo dan Marshallnya. Jadi kita bahaslah apa yang terjadi kemarin. Jadi gini, sebenarnya Snack Taro di sprint race itu pakai ban soft-soft. Dan udah gue bilang, ban soft-soft itu adalah ban undian. Lu nggak akan tahu bagaimana reaksi motor ketika lu pakai ban soft. Entah itu bakal apes, entah itu KW1, entah itu KW2, tergantung. Karena kan ban soft lu pakai ketika kualifikasi, lu pakai ketika sprint race, jadi semacam agak gambling lah kalau untuk soft. Nah, untuk ban medium sebenarnya memang ada yang kena jatah, ada yang kena undian. Sayangnya ketika itu balapannya di restart. Nah, banyak rider yang ganti ban pakai ban baru. Nah, ini jadi masalah. Nanti kita bahas. Kita bahas dulu Snack Taro yang hat-trick pecah rekor 3 kali berturut-turut dengan 3 pole position. Jadi sebenarnya dia ini udah sangat belajar dari apa yang terjadi di Le Mans dan dia nggak mau gagal lagi di Silverstone, dan dia memilih memakai ban soft medium, ban depannya soft. Dia adalah salah satu dari banyak rider di pabrikan yang selain Ducati yang memakai ban depan soft. Jadi dia bilang, saya sengaja memilih ban soft karena saya tahu ban ini bagus ketika sprint race. Sprint race saya pakai ban soft-soft, ban depannya oke, ban belakangnya memang cepat aus. Restart kedua itu membutuhkan ban yang cepat panas karena ini kan quick restart. Quick restart artinya lu nggak bisa manasin ban lu terlalu lama. Beda dengan ketika grid awal, rider masih duduk-duduk, kongkong-kongkong, itu kan bannya masih bisa dipanasin tuh. Itu beda cerita. Nah, kalau quick restart, lu nggak sempat manasin ban lagi, Kak. Terutama karena ini refleksnya gara-gara crash kan. Dipotongnya cuma 1 lap. Jadi, menurut lo, jadi dia bilang, udah bener. Ban gua udah bener, strategi gua udah bener, mapping gua udah bener. Ayalah, red height device-nya whole shape belakang, lebih tepatnya, itu yang ambrol. Jadi, buat yang bertanya, emang seberbahaya apa sih? Gua setuju dengan Morbidelli. Karena kalau kita bilang itu berbahaya, berbahayanya di mana? Mungkin berbahaya bagi ridernya, tapi yang jelas itu nggak berbahaya bagi rider lain sih. Masih ingat ketika Marc Marquez waktu tahun lalu mengeluhkan ride height device dia nyangkut? Bukan nyangkut sih, nggak bisa disangkut gitu. Karena kan kalau lu udah pakai ride height device ketika lu start atau di track lurus, lu harus ngerem dengan keras untuk bisa membuat ride height device itu nyangkut lagi ke atas. Itu kalau manual. Nah, gara-gara masalah itu, kemarin Ducati akhirnya punya tombol untuk ride height device yang kalau in case dia nyangkut bisa dinaikin pakai itu tombol. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, Yamaha nampaknya masih pakai yang manual dan dia bilang itu nggak bisa nyangkut. Jadi kalau itu nggak bisa nyangkut, lu bakal ketahan karena dia kan ambrol. Ketahan lah itu lu punya ban, gara-gara ketika lu nikung, lu akan susah nikung karena dia ngeblok. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, apakah itu berbahaya? Menurut gue sih, ya sama kayak Morbidelli. Nggak tahu juga apakah itu berbahaya atau enggak. Tapi ya memang kalau lu lagi dalam grup terus itu nyangkut, ya itu jelas akan mengganggu rider lain yang ada di sekitar lu, entah itu yang di belakang atau yang di depan, karena itu kan otomatis lu jadi lambat karena keblok ban lu dan lu jadi susah nikung. Nah, otomatis lu akan ada dalam bahaya karena rider lain yang lainnya sudah ada di situ beresiko nabrak lu atau lu nabrak orang. Kurang lebihnya kayak gitu. Tetapi kalau kondisinya Snack Taro kemarin kan dia sendirian mendominasi dengan gap 4 detik di depannya Marco Bes. Kalau gue ingat-ingat lagi masalahnya Marc Marquez ketika dia bermasalah dengan ride height device dia tahun lalu, dia bilang, saya butuh 3-4 tikungan untuk membuat ride height device ini kembali ke tempatnya untuk bisa nyangkut. Waktu itu Peko sempat ditanya, itu Marc Marquez bermasalah sama ride height device dia. Jadi dia bilang, ya memang saya juga beberapa kali masalah seperti itu. Tetapi ya kita bawa aja. Mau nggak mau ya memang lu harus melambat, lu harus lebih hati-hati. Tetapi memang kalau lu ngerem dengan keras di tikungan manapun setelahnya, itu akan nyangkut sendiri. Tapi itu kan versinya Ducati, Kak, bukan versinya Yamaha. Nah, kita nggak tahu ride height device-nya Yamaha ini seperti apa. Jadi yang jelas, Snack Taro kemarin itu tiba-tiba nggak bisa belok karena motornya keblok sama ride height device. Jadi dia bilang, ya, it's so shit that happen. Artinya, yang namanya apes banget memang ada. Karena kan memang kalau bahasa Inggris ada yang namanya shit happen. Shit happen itu artinya, ya namanya juga sial. Nah, kalau Quartararo istilahnya adalah it's so shit happen. Jadi yang namanya apes banget itu ada. Udah bagus strategi ban, udah bagus balapannya, udah cepat, udah mappingnya benar, ya elah itunya yang ambrol. Kalau kalian bertanya itu salahnya siapa? Kalau gue mau jujur,
Itu salahnya teknisi. Why? Karena artinya ada baut yang nggak terpasang dengan benar dan gara-gara angin akhirnya dia gel. Nah ambrol lah, lepas bautnya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kalau kalian bertanya apakah dia apes, ya apesnya lebih karena teknisi. Sorry. Karena nggak mungkin itu barang lepas kalau bautnya dipasang dengan benar. Jadi dia bilang, saya memang udah sengaja pakai ban soft karena ketika balapan sprint, ban soft itu baik-baik saja yang di bagian depan. Nah, saya tahu kan kondisinya ini berangin dan dingin. Jadi, untuk quick restart, kita memerlukan ban yang cepat panas yang mampu membuat saya langsung nyaman. Dan nyatanya ya memang saya langsung nyaman, saya bisa langsung cepat, dan saya bisa memperlebar gap saya. Ya memang dia berangin, tetapi itu membuat saya bisa memprediksi, oh saya ngeremnya di mana, dan itu membuat saya bisa beradaptasi dan membuat saya menjadi jauh lebih cepat. Karena saya tahu saya ngeremnya di bagian mana, miringnya seperti apa, dan saya tahu kapan saya harus berhati-hati dan kapan saya harus melaju dengan motor saya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi semuanya baik-baik saja, membuat saya merasa nyaman sampai motor saya gagal. Jadi ditanyalah dia, menurut lo berarti whole shot ini apakah harus dihapus atau gimana? Jadi dia bilang gini, whole shot itu membantu kami untuk lebih cepat. Kalau kalian tanya apakah saya setuju atau tidak, sebenarnya saya lebih suka kalau itu barang nggak ada. Tetapi peraturannya membolehkan dan mengizinkan, dan kami akan mematuhi peraturannya. Karena peraturannya mengizinkan kami memakai perangkat itu, dan ternyata perangkat itu memungkinkan kami untuk melaju cepat, ya akhirnya kami pakai. Tetapi apakah itu berbahaya atau tidak, saya nggak bisa bilang itu berbahaya. Kalau peraturannya masih mengizinkan, ya saya akan tetap pakai. Nah, ada itu jorno-jorno yang bilang ini memang mestinya di-ban. Kenapa? Karena satu, itu membahayakan. Yang bilang itu membahayakan kemarin siapa ya? Alex Espargaro. Jadi kan karena itu membutuhkan pengereman yang amat sangat keras, jadi kalau lu nggak ngerem sangat keras, itu akan susah nyangkut. Dan karena susah nyangkut, artinya lu kehilangan konsentrasi untuk gimana caranya bikin nyangkut ini barang. Jadi menurutnya Papa Kembar, itu mestinya di-ban, nggak perlu dipakai. Ya memang bikin cepat, tetapi itu bikin rider kurang konsentrasi. Nah, sementara Ducati kan udah satu langkah lebih maju, mereka udah punya tombol-tombolnya Kak. Jadi ya, lu mau pakai manual boleh, nggak pakai manual ya tombol aja, ting, selesai. Nah, sementara pabrikan lain ya belum sampai lah ke situ ilmunya. Karena memang pelopor ride height device ini adalah Ducati. Gue lupa kemarin di tahun 2023 ya, itu muncul di Sepang kalau nggak salah. Kalau kalian nintil gue lama, gue udah bahas itu di Sepang, diperkenalkan ride height device. Nah, mulai dari situ mulailah pabrikan lain memakai, karena Ducati ketika memakai jauh lebih dominan daripada pabrikan lain. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, jadi saking apesnya dia kemarin, jadi dia itu sempat nangis di media The Brief. Kalian bisa lihat fotonya dia, itu fotonya Jorno yang lagi interview dia. Untungnya adalah setelah dia nangis-nangis, dia interview, setelah itu dia mengakhiri interviewnya dengan tertawa. Jadi dia bilang, untungnya saya punya sahabat yang selalu menemani saya, yang asistennya dia ini ala-alanya Uchiho untuk Bebek Vale. Jadi udah teman baik banget, dan itu selalu menemani dia ke mana-mana. Jadi dia bilang, untungnya saya punya teman yang sangat baik dan sangat mengenal saya. Jadi dia bilang, saya sudah melakukan balapan dengan baik dan saya adalah yang terkuat sampai di titik itu. Jadi di Jerez kemarin saya mencetak poin pertama saya. Artinya dia pole position, dia bisa cetak rekor. Jadi ya ada tanda-tanda bahwa Yamaha mulai membaik. Kemudian di Lemang saya crash, dan sekarang ya itulah yang terjadi. Yang namanya apes banget itu ada. Jadi memang akan ada sirkuit di mana kami akan sangat kuat, dan akan ada sirkuit di mana yang terjadi adalah sebaliknya. Tetapi intinya adalah motor kami terkonfirmasi sudah berada di arah yang benar. Jadi kemarin gosipnya dia pakai sasis baru. Sebelum seri Silverstone dia itu sempat tes private, gue lupa di mana, Barcelona apa di mana gitu. Dia menguji M1 inline, terus dia menguji sasis baru. Nah, sasis baru ini yang dia pakai kemarin di Silverstone. Sementara mesin M1 inline itu belum nongol. Nggak tahu apakah masih mau diuji dulu di Aragon, di tes resmi. Jadi ketika dia ditanya soal apa yang dia uji di tes private, dia bilang, saya nggak akan bilang soal mesin V4 karena itu masih jauh banget. Menurut dia semuanya udah berjalan ke arah yang benar dan itu terkonfirmasi, terlepas perkara whole shot belakangnya ambrol. Nah, ditanyalah dia soal cheaternya.
Ingat, ini adalah masalah yang diributkan sejak awal musim, dan di Lemang kemarin nggak sempat dia uji karena dia keburu crash. Jadi kemarin itu sudah sempat dia uji dan dia bilang, dengan ban soft di belakang kami itu memang lebih banyak chatter, lebih banyak goyang. Sementara kalau ban medium sebenarnya semuanya berjalan dengan baik. Tetapi saya pikir kunci untuk mengurangi chatter ini adalah memasuki tikungan dengan keras dan mempertahankan kecepatan menikung. Ya memang kondisinya berangin, tetapi karena saya sudah bisa memprediksi bagaimana kondisinya angin dari lap per lap, akhirnya saya bisa mengetahui bagaimana caranya mengerem dengan baik dan tepat dan kapan saya bisa memacu motor saya. Jadi ya memang balapan ini memberi kami harapan untuk bisa menang lagi, tetapi ya namanya apes ya memang ada. Intinya adalah kami sudah meningkatkan motor kami dan sekarang kami sudah bisa bersaing. Terkonfirmasi meskipun ya gagal jadi hasil. So kita pindahlah ke Papa Lukas. Dia ini finish P13. Jadi dia bilang, start pertama saya itu sangat kacau. Saya kehilangan banyak posisi, tetapi untungnya saat restart saya bisa start dengan baik. Saya bisa mempertahankan posisi saya dan mungkin bisa naik beberapa posisi. Cuma memang agak sulit bagi saya untuk memanaskan ban belakang. Jadi kami perlu memahami kenapa hanya saya yang mengalami masalah ini, tetapi Fabio dan Miller tidak mengalaminya. Dari pertengahan hingga akhir balapan baru semuanya terasa lebih baik. Saya bisa mencatatkan waktu lap yang sama dengan mereka, tetapi saya tidak bisa melakukannya di awal balapan karena ban belakang saya lama, baru panas. Jadi saya kehilangan posisi di awal-awal balapan, ditambah lagi saya sempat mengalami momen yang menakutkan ketika bannya crash dan saya hampir menabraknya, dan itu membuat saya lagi-lagi kehilangan posisi. Jadi menurut saya segala sesuatunya berjalan dengan positif. Yamaha bekerja dengan sangat keras dan dalam kasus saya, kami hanya perlu memahami cara mengatasi masalah yang saya alami di bagian awal balapan. Tetapi Anda bisa melihat bahwa secara keseluruhan kami sudah membuat peningkatan dibandingkan tahun lalu, dan itu yang membuat saya tetap termotivasi. Jadi ada gosip berhembus sepoi-sepoi untuk dia disingkirkan. Sayangnya dia punya kontrak itu masih ada dan Yamaha nggak tertarik untuk melepas dia sebelum kontraknya berakhir, kecuali dia punya kasus ala-alanya Papa Nina. Nah iya mungkin dia didepak. Kalau nggak ada kasus ya ngapain didepak, Kak? Jadi kita bahaslah Papa Pip. Papa Pip itu kontraknya bakal habis tahun depan, tetapi Gino Borsoi di Silverstone kemarin dia bilang, kami senang dengan line up kami sekarang dan Yamaha juga menyenangi mereka, terutama Miller. Jadi akan sangat sulit menyingkirkan Papa Pip dari seatnya. Even untuk soal Papa Alice, tahu nggak Gino Borsoi bilang apa? Sepertinya tidak adil mendepak seorang rider hanya karena performanya tidak maksimal sebelum selesai 1 tahun. Jadi ya Papa Pip akan bertahan. Kenapa gue bilang Papa Pip akan bertahan? Karena dia diumumkan oleh Yamaha akan ikut Suzuka 8 Hours. Jadi kalau udah ikut kayak gitu, itu adalah konfirmasi bahwa dia akan bertahan tahun depan di Yamaha. Jadi yang ikut Suzuka 8 Hours bulan depan itu adalah Papa Pip mewakili Yamaha. Kemudian di Honda ada Papa Angel sama Sarko. Jadi kalau kalian tanya apakah Papa Angel mau didepak atau enggak, sorry to say, dia ikut Suzuka. Artinya dia akan baik-baik saja di sana. Oke, Papa Pip ini finish, kalau nggak salah gue lupa dia finish di mana ya? P7 kalau nggak salah. Sebenarnya dia itu sempat ada di posisi podium. Cuman dia bilang, saya tidak bisa menggunakan ban depan soft sebaik Quartararo meskipun ban kami sama. Jadi saya mengawali balapan dengan baik. Sebenarnya saya mencoba untuk mengimbangi Fabio tapi tidak berhasil. Jadi ya pada akhirnya saya fokus pada diri saya sendiri. Saya sudah melakukan hal yang saya bisa lakukan untuk mempertahankan ban depan soft saya bertahan. Pada akhirnya para pembalap Ducati yang menang karena mereka pakai ban medium. Jadi ya balapannya sih sangat menyenangkan, tapi hasilnya tidak begitu menyenangkan karena saya harus kehilangan beberapa posisi. Kalau kalian tanya, toh Fabio pakai ban yang sama dengan saya, intinya adalah dia itu ada di dimensi yang berbeda. Dia jauh ada di depan kita semua dengan gagasan yang jauh lebih baik mengenai paket motornya karena dia udah sangat tahu soal M1 inline. Sementara Papa Pip ini adalah tahun pertamanya pakai mesin inline karena
Karena selama ini kan dia pakai mesin V4. Jadi dia bilang ya, ibarat kata saya juga belum tahu ini mesti diapakan ini barang. Jadi saya sudah lakukan semua yang saya lakukan untuk bisa mempertahankan ban depan soft saya. Sayangnya ya nggak bisa. Nah, soal Papa Alice, gue nggak dapat interview, tapi yang jelas dia finish kalau nggak salah P16 ya. Iya, dia P16, finishnya tanpa poin, bahkan setelah Papa Angel kena penalti. Kita pindahlah ke KTM. Nah, KTM ini agak panjang, kita bahas dulu pelintilannya. KTM tanggal 23 Mei kemarin resmi diselamatkan oleh Bajaj Auto India. Jadi, kalau kalian ngintil gue dari tahun lalu, Bajaj ini adalah salah satu pemegang saham terbesarnya KTM dan Pirer Mobility. Kalau nggak salah 45%, sementara Stefan Pirer lebih banyak 50 sekian persen. Nah, kemarin akhirnya diselamatkanlah KTM ini oleh Bajaj, digelontorkan dana sekitar 556 juta euro untuk membayar sisa yang harus ditalangi untuk membayar hutang jangka pendek sebesar 30% kepada para kreditur. Pada akhirnya mereka batal bangkrut, karena kalau itu nggak dibayar, itu bakal bangkrut total dan semuanya harus dihapus. Bajaj itu mengeluarkan hampir 800 juta euro totalnya sejak diumumkan KTM Pilot. Nah, dengan penyelamatan ini, Bajaj otomatis memiliki 74,9% saham di KTM dan Pirer Mobility. Gosip berhembus sepoi-sepoi, Papi Peri Stefan Pirer sudah menandatangani kontrak call option saham. Kalau kalian anak-anak saham, kalian pasti tahu apa itu call option, tapi intinya adalah Papi Peri Pirer bersepakat dengan Bajaj untuk menjual sahamnya dia dengan harga tertentu yang bukan sesuai harga pasar. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi banget bahwa itu harganya belum ditentukan, belum diisi. Tetapi yang jelas, akhir Mei nanti, Papi Stefan Pirer resmi tersingkir dari KTM. Dia nggak akan dapat jabatan apapun karena hampir seluruh sahamnya dia itu dialihkan ke Bajaj. Katanya sih seperti itu. Entah nanti KTM akan jadi Bajaj atau KTM tetap KTM. Yang jelas di Silverstone kemarin kalian bisa lihat logonya Bajaj udah nangkring di motor-motornya para KTM. Jadi faktanya sekarang memang KTM diselamatkan. Pabrikannya masih berdiri. Pirtinyi ini idili, apa kabar tim MotoGP-nya? Jadi menurut CEO barunya KTM, Mr. bla 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 yang gue bilang sudah punya asisten baru anaknya Niki Lauda, itu bilang bahwa tim KTM di MotoGP itu masih akan tetap bertahan sampai tahun depan, tetapi masih perlu dipikirkan apakah setelah tahun 2026 mereka akan tetap ada di MotoGP atau tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan baru adalah apa kabar Tech 3? Karena kan mereka punya pabrikan ini KTM. Kalau Mister bilang bahwa tahun depan tim pabrikan KTM masih bertahan, satelitnya apa kabar? Nah, gosipnya di Jerez kemarin katanya, kan kemarin CEO Watanabe itu udah nongol tuh, CEO-nya Honda. Gosipnya Honda bersedia memberikan supply kepada Tech 3 untuk bergabung dengan mereka. Artinya akan menjadi tim satelit kedua setelah LCR. Papi Hervé Poncharal sendiri bilang dia tidak khawatir dengan KTM dan dia yakin bahwa tahun depan pabrikan ini masih mau mensuplai motor ke tim mereka. Ya, tetap juga jadi pertanyaan, motornya motor gimana? Seperti apa? Kurang lebihnya kayak gitu. Kenapa? Karena Acosta udah mulai ngeluh-ngeluh soal motornya. Jadi kalau kalian mundur-mundur mulai dari seri Lemang kemarin ketika kita membahas soal Jorge Martin, itu kan saking setianya Pedro Acosta itu sampai nggak mau diselamatkan. Cuman ya tetap aja dia ngeluh soal motornya. Jadi, Mister sendiri bilang bahwa tahun depan KTM itu akan tetap ada di MotoGP karena kan kontraknya masih ada. Cuman ya kita akan mempertimbangkan dana yang digelontorkan untuk tim di sana. Papi Hervé Poncharal sendiri kan tetap yakin bahwa KTM akan tetap mensuplai mereka tahun depan. Tetapi kemarin Papi Puripuik akhirnya nongol. Nah, ini nanti kita bahas di Honda. Dia digosipkan tidak diperpanjang oleh Honda. Tetapi kemarin dia bilang bahwa saya tidak tahu menau soal Tech 3 yang akan bergabung dengan Honda tahun depan. Tetapi itu adalah hak dari petinggi di Jepang mengenai apakah mereka bersedia memberikan supply kepada Tech 3 untuk kasus KTM tidak bisa memberikan mereka supply. Jadi ini adalah tanda-tanda sebenarnya kalau menurut gua bahwa Papi Puripuik mulai kehilangan jabatan dia di mata petinggi Honda. So, kita bahaslah Acosta. Acosta ini P6, dia pakai lagi-lagi ban soft medium. Jadi dia bilang, saya sebenarnya agak kesel. Kenapa? Karena saya tidak mau datang untuk balapan itu cuma sekedar ngabisin bensin. Ini adalah perkataan yang menurut gue deja vu karena
Kalau nggak salah tahun 2020 apa 2021 ya, Marc Marquez pernah bilang ini. Perkara soal dia bilang, gua nggak mau balapan cuma ngabisin bensin, lebih baik gua crash daripada gua finish P10 dan nggak menang. Nah, ini bahasanya lebih dipotong lagi sama Acosta. Dia bilang, gua nggak mau balapan cuma ngabisin bensin. Jadi dia ini sebenarnya memang pengen menang, pengen jurdun. Jadi dia bilang, saya itu frustasi ketika balapan karena kalian bisa lihat di sprint race, traksi saya terlalu sedikit ketika keluar dari tikungan dan saya kehilangan banyak power saat berakselerasi di trek lurus. Adalah sangat melelahkan ketika Anda terus-menerus kesulitan dalam hal pengereman dan berusaha meningkatkan grip, lalu akhirnya kehilangan semuanya ketika Anda berakselerasi. Jadi gini, saya itu tidak punya kesabaran yang lebih lagi dan saya tidak bisa menerima ini. Saya butuh dukungan dari pabrikan sekarang. Dia bilangnya pabrikan, bukan cuma tim. Pabrikan artinya part baru nggak nongol. Karena dia bahasnya pabrikan, bukan tim. Artinya dia nggak dapat part baru. Karena kan tim dia kan tim pabrikan. Itu logikanya. Jadi dia bilang, saya butuh dukungan dari pabrikan sekarang. Saya sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ada kesempatan yang hanya datang sekali dalam seumur hidup dan saya tidak akan menunggu seumur hidup untuk menjadi juara di kelas ini. Dia pengen jurdun. Jadi kalau mau jurdun kan dia harus pakai motor bagus. Nah dia pengen jurdunnya pakai KTM. Lah kalau KTM itu nggak kasih dia motor bagus lah terus. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi gue inget kemarin siapa ya yang membahas itu, Sylvain Guintoli ya. Itu kan dia bilang bahwa saya berharap Acosta tidak mengulangi kesalahan saya yang saking mencintai pabrikan saya bertahan di Suzuki sekian lama tanpa menghasilkan apapun. Jadi mumpung Acosta masih muda, sebaiknya dia meninggalkan KTM cepat-cepat dan pindah ke pabrikan yang lebih baik untuk mencari peluang jurdunnya dia. Mumpung dia masih muda, jangan nanti kadung tua udah nggak bisa. Kurang lebih gitulah maksudnya Sylvain Guintoli. Sylvain Guintoli ini kemarin bawa anaknya, Luca Guintoli, yang kalian bisa lihat dia berinteraksi dengan Jack Dixon. Jadi mungkin ini cuma sesama jurno MotoGP internasional kali ya yang tahu bahwa anaknya Sylvain Guintoli ini menderita kanker kalau nggak salah. Dia masih kecil banget, 6 tahun atau 5 tahun gitu, dan dia harus operasi. Jadi dia sempat mundur dari kegiatan komentatornya, jurnonya, dan segala macam selama beberapa waktu, mungkin sekitar sebulan untuk mengurusi anaknya yang dioperasi karena kanker. Nah kemarin anaknya itu nongol, Luca Guintoli. Jadi Jack Dixon itu nemenin dia ngobrol. Meskipun ya dia harus pakai selang-selang dan segala macam, but it's okay. Maksud gue dia tetap senang dan dia nampaknya cukup antusias dengan balapan motor. So back to Acosta. Jadi dia ditanya, oh kalau begitu lu kan mau jurdun, mestinya lu tinggalin dong KTM. Nah dia jawab, faktanya adalah saya masih punya kontrak tahun ini dan tahun depan. Jadi saya benar-benar harus terus percaya pada proyek ini. Meskipun demikian, saya harus bicara dengan jelas bahwa saya meminta dukungan dari pabrikan. Saya pikir KTM melihat hal ini dengan cara yang sama. Ini adalah pabrikan dan merek yang unggul dan mereka harus melakukan sesuatu untuk membuat lebih banyak peluang. Tetapi ya sekarang kan terserah mereka karena kan mereka yang punya duit, mereka yang punya motor coba. Jadi dia bilang, masalahnya adalah kalau mereka nggak melakukan apapun, persaingan sekarang sudah jauh lebih ketat. Kalian bisa lihat, Yamaha itu udah punya sasis baru dan Fabio itu bisa menang. Kalau nggak gara-gara whole shot di Ambro, dia bisa menang. Lah gua, apa kabar? So, kita bahaslah Brad Binder, pangeran KTM. Dia ini kena penalti, ternyata drop 1 posisi. Gara-garanya kena track limit di lap terakhir. Tetapi apakah drop 1 posisi ini berbuah? No. Dia tetap ada di posisinya P14 karena dia sebenarnya turun ke P15, tetapi karena Papa Angel kena penalti turun ke P15, nah dia naik lagi ke posisinya yang semula. Jadi ibarat kata semua penalti kemarin itu nggak ada yang kena pengaruh kecuali ke Papa Angel. Cuman dia yang turun dari P8 turun ke P15, yang lain semuanya tetap kembali ke posisinya mereka. Jadi dia bilang, ini adalah balapan yang sulit dan tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa menemukan kepercayaan diri yang saya butuhkan dan saya mengalami beberapa momen di mana saya hampir terjatuh. Start pertama sudah saya lakukan dengan baik, tetapi ketika start kedua justru saya malah kesulitan. Nah ini gosipnya,
itu gara-gara ban. Jadi ketika restart mereka ganti ke ban baru meskipun komponnya sama, ternyata sensasinya berbeda. Jadi banyak yang bertanya sebenarnya ada apa? Rata-rata para rider yang memakai ban medium-medium ketika restart itu mengalami kesulitan paling tidak di paruh pertama balapan. Nah sementara di paruh terakhir balapan itu tergantung ridernya bisa menghemat bannya atau tidak. Tapi kalau sudah pakai ban medium-medium, banyak yang bilang itu agak kesulitan kecuali Ducati. But let's see, apa kata para Ducati nanti. Kita bahas dulu Tech 3. Enea Bastianini, pemenang Silverstone tahun lalu. Dia harus finish P17 Kak, jauh banget. Jadi dia bilang saya itu kesulitan sepanjang akhir pekan di sini. Udah lagi dia dapat long lap penalti kan, diutang dari seri Lemang kemarin gara-gara sapu jagat Peko banyak ya. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang benar-benar sulit juga dari sudut pandang mental. Karena situasinya sudah sulit karena angin kencang, ditambah lagi dengan long lap penalti sehingga saya tertinggal dari grup. Tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah saya tidak merasa nyaman dengan motor saya. Saya tidak bisa menemukan balance yang tepat dan saya sempat berpikir untuk retired dari balapan di setiap lap. Tetapi pada akhirnya saya tetap bertahan di sana karena saya menghormati semua orang, menghormati tim saya, tetapi hari ini benar-benar adalah balapan tersulit dalam hidup saya. Kalau saya mengingat balapan hari ini, sulit bagi saya untuk bersikap positif dengan suasana hati yang tepat. Tetapi jelas saya berharap untuk bisa finish lebih baik. Sayangnya itu tidak datang. Semua yang kami coba tidak berhasil dan itu justru benar-benar buruk. Silverstone itu memang sudah dingin, sudah berangin, tetapi kondisi hari ini itu lebih ekstrim lagi dengan angin yang lebih kencang dan itu memperkuat semua masalah yang ada. Jadi semuanya tidak berjalan dengan baik kemarin dan hari ini lebih buruk lagi. Masalah besarnya adalah kami tidak tahu harus berbuat apa. Karena pada dasarnya ketika warm up, sesi pemanasan, kami berusaha memperbaikinya. Sayangnya karena itu adalah sesi basah, dia akan pakai ban basah di warm up. Jadi kami tidak mendapatkan apapun. Bahkan lebih buruk dari yang kemarin. Jadi dalam hal setup, kami berusaha untuk meningkatkannya sedikit, tetapi ya pada dasarnya adalah saya tidak bisa menahan gas di trek lurus dan itu mustahil untuk bisa membaik. Nah, ditanyalah dia soal Pedro Acosta yang minta dukungan dari pabrikan. Jadi dia bilang, saya juga sebenarnya berharap ada part yang bisa datang membantu saya. Pertama-tama dalam hal ergonomi karena saya tidak merasa nyaman di atas saddle, kemudian juga dalam hal elektronik dan sasis. Saya meyakini bahwa dua aspek yang kami cari ini tidak boleh diremehkan karena itu yang memperlambat kami. Jadi ya dia minta sasis, dia minta dukungan elektronik. Karena Pedro Acosta sendiri bilang, Yamaha aja loh dapat sasis baru, gua nggak dapat gitu loh. Apalagi Tech 3 yang satelit. Ya meskipun Papi Poncara bilang Tech 3 dapat dukungan penuh dari KTM, tapi faktanya yang nggak dapat apa-apa. Nah, Papa Nina ini P11 sayangnya nggak ada interview setelah balapan panjang, tapi dia ada interview di sprint race. Tetapi yang cukup menarik adalah ketika dia ditanya soal Jorge Martin. Masih ingat ketika dia kisruh sama Yamaha yang langsung didepak? Gara-gara ngerusakin motor. Jadi dia bilang, ya kalau saya pikir-pikir lagi, saya sebenarnya lebih berharap bahwa Yamaha akan melakukan hal yang sama dengan Aprilia. Karena di hari Kamis, Aprilia mengeluarkan pengumuman resmi bahwa mereka ingin Martin tetap bertahan sama mereka sampai kontrak berakhir, di mana Aprilia sudah sedang dan akan menepati apapun yang mereka katakan di klausul kontrak hingga kontrak berakhir di akhir tahun 2026. Jadi mau seperti apa masalahnya mereka sama Martin, mereka akan tetap menepati kontraknya dan tidak akan mendepak Martin. Itu intinya, tidak akan mendepak Martin dan Martin tetap akan disambut di pabrikan mereka meskipun ya nggak tahu nanti suasananya akan seperti apa gitu. Jadi Papa Nina bilang ya, saya sebenarnya berharap Yamaha melakukan hal yang sama dengan Aprilia, yaitu mempertahankan saya hingga habis masa kontrak saya, meskipun ya mungkin kondisi di pedok nggak terlalu enak, tapi paling enggak mereka menepati kontraknya karena saya pengen menepati kontraknya. Tapi kan waktu itu Yamaha mendepak dia, tank langsung. Jadi dia bilang ya udahlah ya, kita nggak bisa mengenang masa lalu, disyukuri saja apa yang terjadi sekarang. Nah, dibahaslah dia soal sprint race dia. Jadi dia bilang, situasi
Situasi mulai membaik ketika kita sampai di trek yang grip yang kuat. Nah, di trek lain, masalahnya Silverstone itu kan gripnya nggak terlalu bagus. Jadi dia bilang, di trek lain yang gripnya kurang, kami belum bisa mencapai titik ini. Tetapi mungkin ini karena kami kurang pengalaman untuk bekerja dengan kondisi seperti ini. Jadi ini adalah pembelajaran yang baik untuk kita mengambil data kalau treknya itu kurang grip, motor ini akan bermasalah. Nah, ditanyalah dia soal Pedro Acosta. Karena kan Papa Nina bilang, ya karena saya kurang pengalaman, jadi mungkin saya nggak tahu ini masalah. Nah, Acosta kan itu udah 1 tahun di sana. Jadi dia bilang, ya saya pikir kita tidak bisa membandingkan situasinya. Karena kita berbicara tentang hal yang berbeda. Karena saya belum pernah mengendarai motor ini di sini sebelumnya. Jadi saya kurang punya pemahaman secara umum mengenai menemukan setup dasar yang tepat di sini. Mengingat motor ini ternyata kurang bagus ketika sampai di trek yang gripnya kurang. Jadi bagi saya, Silverstone sejauh ini merupakan akhir pekan pembelajaran murni ketika itu menyangkut soal grip yang rendah. Kecepatan saya secara umum ya bagus. Saya masih bisa untuk bersaing dengan grup yang ada di depan saya. Ini berarti kami sudah mencapai peningkatan dalam hal sprint race dan telah memecahkan setidaknya sebagian dari masalah kami soal kurangnya pengalaman. Dan saya yakin kami akan semakin dekat dengan tujuan di balapan panjang dengan lebih banyak lap dan dengan penggunaan ban yang berbeda. Intinya adalah dia pengen ngambil data, itu aja. Gak mau soal nuntut motornya inilah, motornya itulah. Hei, jangan lupa ini pemegang saham KTM, Kak. Jadi kabarnya KTM itu mencapai harga tertingginya, hampir bisa dibilang all time. Jadi dari yang pertama awal bulan lalu yang bapuk bener-bener rendah, sekarang jadinya tinggi banget. Jadi ya lu bisa bayangkan Papa Nina kayaknya gimana sebenarnya sekarang. Jadi dia udah nggak mau senewan-senewan soal pabrikan. Mengingat itu adalah pabrikannya dia sendiri, dia juga punya sedikit saham di sana. Jadi dia bilang, ya intinya adalah kita ambil data dulu. Nanti sisanya ya tergantunglah seperti apa. Karena saya kurang pengalaman dan ini tahun pertama saya pakai ini motor. Jadi apapun ceritanya yang penting kita belajar, kita ambil datanya aja. So, kita pindahlah ke Ducati. Kita hanya akan membahas tim Grace ini di part pertama ini. Part kedua baru kita akan membahas VR46 sama duo pabrikan. Karena itu juga lain cerita. Pertama yang dibahas adalah Emma Alex. Ini adalah salah satu rider yang amat sangat beruntung kemarin. Udah crash di tikungan pertama. Di restart balapan dan dia bisa start lagi. Dan dia finish, you know what? P5. Jadi dia bilang, ya saya bisa dibilang beruntung. Karena setelah crash saya bisa restart kembali dan saya bisa, ya meskipun bisa dibilang saya terlambat untuk menyerang para rider di depan saya, ya saya cukup puas lah terlepas dari kondisi apa yang terjadi di balapan pertama. Ditanyalah dia, lu crashnya kenapa? Nah ini kan yang dibahas sama Snake Taro. Jadi dia bilang kalau mau dibilang itu berbahaya juga saya nggak bisa bilang berbahaya, cuman ya kalau memang gagal, nah itu yang jadi masalah. Papa kembar kan kemarin tuh yang sampai mencak-mencak gara-gara itu. Dia itu adalah rider yang paling menentang whole shot, ride height device dan segala macamnya. Jadi ditanya sama Alex, lu crash kenapa bro? Jadi dia bilang, ya sepertinya saya terlalu optimis dengan whole shot saya di bagian depan. Jadi karena saya pakai ban medium di belakang ditambah dengan kondisi yang dingin berangin, ride height device saya itu agak sulit untuk dikendalikan dan itu membuat saya sulit untuk mengerem karena kan dia harus ngerem di bagian depan tuh, harus ngeremnya bener-bener kencang baru bisa nyangkut. Nah masalahnya adalah gara-gara dia salah ngerem untuk berusaha menonaktifkan ride height device-nya, ya dia crash. Jadi perkaranya adalah ban, bener. Jadi bukan perkara ride height device-nya, bannya. Tetapi menurutnya Papa Kembar yaitu awalnya adalah ride height device. Karena itu yang bikin rider kurang konsentrasi. Karena dia harus ngerem, bener-bener ngerem untuk bisa menonaktifkan ride height device-nya. Nah itu kan bikin hilang konsentrasi. Ya ujung-ujungnya kalau lu nggak crash ya lu nabrak. Jadi apakah Ma Alex komplain soal house shot-nya? No. Yang dia komplain apa? Tracknya. Jadi kan gini, kalau kalian lihat dia crash itu di tikungan pertama dan itu nggak ada gravelnya. Itu sebenarnya jalan akses ke pedok kalau nggak salah. Jadi dia bilang, hari ini saya mau mengkritik sisi keselamatan sirkuit ini karena tidak ada gravel ketika saya crash. Motor saya menabrak pembatas dan saya meluncur tanpa ada yang menahan sepanjang 15 meter. Jadi kalian bisa lihat bahwa dia itu memang nggak ada yang tahan. Emang nggak ada gravelnya kan di situ. Itu aspal semua.
Jadi menurut dia mestinya di situ ada gravel. Ya memang di sebelah sono itu memang ada gravelnya, tapi kan bukan di situ. Gua crashnya sebelah sini, Kak. Jadi intinya adalah Dorna harus melakukan sesuatu karena ini menyangkut keselamatan. Untungnya saya crash itu setelah start. Jadi kan kondisinya dia lagi ngerem, gara-gara dia salah ngerem akhirnya dia crash. Tapi kondisinya adalah dia crash setelah ngerem. Kalau saya crash, dia bilang ketika saya bikin fast lap, itu pasti lebih parah lagi. Karena saya ngerem aja, itu udah kayak gitu modelnya motorku. Nah justru ini yang mengundang pertanyaan gua. Kemarin itu ada yang nanya ke gua, kenapa red flagnya itu nggak dikibarkan setelah Morbidelli crash? Gua sekarang justru bertanya, kenapa red flagnya itu nggak dikibarkan setelah Emak Alex crash? Karena fansnya itu hancur. Kan kalau air fans hancur begitu, itu harus red flag, Kak. Harus red flag. Tapi kenapa itu nggak ada red flag? Harus nungguin Marc Marquez crash baru red flag. Itu kan perkaranya oli. Ya memang oli tercecer sih harus red flag. Tetapi kondisi air fans yang hancur ketika Emak Alex crash itu memang harus red flag. Kenapa red flagnya nggak ada? Kenapa nunggu Marc Marquez crash dulu? Kenapa nunggu ada oli dulu di aspal? Why? Karena air fans meledak seperti itu harus red flag. Nggak bisa nggak. Jadi ya mari kita mempertanyakan, Mike Webb, what did you do? So ditanyalah dia, ini kan berarti lu crash gara-gara ride height device, apakah harus dilarang? Jadi dia bilang, kita harus memahami di sirkuit mana ini barang harus dilarang. Di Lemang pastinya gue nggak tahu, tapi yang jelas dia bilang di Lemang itu harus katanya dilarang. Tetapi kalau di Silverstone biasanya sih tidak terlalu berbahaya untuk menggunakannya. Yang jadi masalah hari ini adalah suhu yang rendah. Suhu yang rendah membuat ban saya itu susah untuk ngerem. Nah, karena susah untuk ngerem, jadinya nggak berfungsi dengan baik untuk membuat ride height device-nya nyangkut. Jadi, bukan masalah ride height device-nya menurut saya, masalahnya adalah suhu ban saya. Jadi, menurut dia, ride height device itu nggak berbahaya di Silverstone. Yang menurut dia berbahaya ya di Lemang. Jadi, secara overall, dia beruntung karena race diulang, di restart, meskipun ya harus dikurangi 1 lap. Jadi dia bilang, meskipun ya harus dikurangi 1 lap lagi. Jadi dia bilang, kalau secara umum kami berhasil menyelamatkan hari ini, saya beruntung, tetapi kakak saya jauh lebih beruntung karena sebenarnya kalau nggak ada restart, kami pulang dengan 2.0. Pada akhirnya ya saya bisa finish juga, kakak saya malah finishnya jauh lebih baik. Jadinya gap point saya di klasemen jadi makin jauh karena dia beruntung bisa finish di podium. Gua kagak. Jadi kalau mau dibilang saya beruntung, iya saya beruntung, tapi kakak saya lebih beruntung karena dia berhasil finish di podium meskipun kami sama-sama crash. Tetapi intinya adalah ini balapan yang gila. Nah, ditanyalah dia perkara soal kenapa dia lama banget baru sampai di pedok setelah crash. Jadi kan dia itu crashnya di tikungan pertama, lap pertama, tetapi dia sampai ke pedok itu sudah red flag, orang sudah balik semua ke pedok, dia baru nongol. Jadi lu bayangin itu selisihnya sekitar 2 lap kali ya. Jadi ditanyalah dia, lu kenapa sampainya telat ke pedok? Jadi dia bilang, ya sebenarnya itu ada kesalahpahaman. Karena saya sebenarnya sudah ada di skuter, mau balik ke pedok. Tetapi ketika saya mau ke tempat parkir, saya lihatlah itu red flag. Nah, karena saya lihat red flag, saya mau balik ke motor saya. Gini kan aturannya red flag, kalau dia nggak restart ke grid awal, aturannya adalah lu harus kembali ke pedok dengan motor lu sendiri. Masih ingat ketika 2 tahun lalu apa ya, yang Sarko itu nggak boleh restart karena dia habis crash, dia memang dorong motornya ke pedok, tapi dia selisih, lu tahu berapa? 5 meter dari track. Jadi aturannya kalau kondisi di restart seperti itu, red flag, lu harus balik ke pedok dengan motor lu sendiri. Kalau lu nggak bisa balik ke pedok dengan motor lu sendiri, lu nggak layak untuk restart. Jadi banyak yang bertanya, ya mestinya kan Alex Marquez nggak bisa kayak gitu. Ya mestinya kan Alex Espargaro nggak bisa restart. Morbidelli ya masih bisa, dia bawa motornya dia dorong. Tapi kan memang itu aturannya, lu harus kembali ke pedok dengan motor lu. Karena kasusnya Sarko seperti itu, udah capek-capek dia dorong motornya, nggak taunya nggak bisa restart gara-gara selisih 5 meter. Dan itu pun sebenarnya bukan salah dia, itu salahnya Marshall. Jadi motornya dia itu udah dimasukin ke service area, begitu red flag mesti dikeluarin, tapi dikeluarin dari pintu yang berbeda, selisihnya 5 meter doang. Nah itu nggak bisa. Jadinya Ma Alex bilang, ketika saya lihat red flag, saya mau kembali ngambil motor saya. Maksudnya mau didorong gitu kan. Tapi motor saya udah diangkut. Beruntungnya adalah karena saya crash belum selesai 3 lap, jadinya start pertama dibatalkan dan kita mulai dari awal. Itulah sebabnya saya agak datang terlambat karena ya saya harus bolak-balik nyari motor saya.
saya harus ganti letter saya juga, tapi untungnya semuanya berjalan dengan baik setelahnya. Makanya dia bilang, ya saya cukup beruntung, sayangnya kakak saya lebih beruntung. Jadi ditanyalah dia soal gimana balapan keduanya. Jadi dia bilang, ya saya memang restart, tapi rasa percaya diri saya agak-agak berkurang karena saya habis crash. Jadi saya memutuskan bersama tim untuk menggunakan ban medium di bagian depan karena saya khawatir kalau saya pakai ban soft saya tidak bisa menyelesaikan balapan karena saya akan merusak sisi sebelah kiri. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang, sepertinya saya salah pilih ban deh. Mestinya saya pakai soft karena ya Quartararo bagus dan ya sudahlah ya, kita lihat aja sisi positifnya. Dia bilangnya kayak gitu. Nah, ditanyalah dia soal battle-nya di tikungan terakhir karena dia kan battle sama kakaknya sama Morbidelli. Tapi itu adalah battle yang seru menurut gue. Karena kalau kalian nonton di Race Moto2, kalian bisa lihat Kenneth itu yang memimpin selama balapan itu harus kehilangan podium gara-gara battle di tikungan terakhir. Nah itu dia bilang, ya saya juga memang menyerangnya agak terlambat karena saya baru bisa merasakan perasaan yang baik di 3 lap terakhir. Traksi saya baru terasa baik di 3 lap terakhir dan saya berkata pada diri saya sendiri untuk memacu motor saya. Tetapi saya kehilangan terlalu banyak waktu dengan Miller. Kalau dipikir-pikir, kalau masih ada 1 lap lagi, mungkin saya bisa battle dengan Marc Marquez dan Morbidelli. Tapi ya begitulah yang terjadi. Di tikungan terakhir mungkin saya bisa masuk lebih kasar, tapi saya tidak melakukannya karena saya berpikir untuk lebih baik finish daripada bikin aneh-aneh. Jadi kan memang dia bilang, ya kalau mau kasar sih gue bisa, cuman kan resikonya kita crash-nya bareng-bareng. Jadi ya udahlah, yang penting kita finish. Sama Alex satu ini. Intinya adalah ini menjadi pelajaran bagi saya mengenai penggunaan ban. Jadi para rider Ducati itu nggak pakai ban depan soft ketika balapan panjang gara-gara you know who? Piero Taramaso. Si Bakso Taramaso bilang, belum pernah ada yang memakai ban depan soft selama balapan panjang. Jadi mereka juga nggak punya data ini ban soft bisa bertahan berapa lap selama balapan panjang. Jadinya para Ducati ini pakai ban depan medium karena mereka nggak mau mengambil resiko, mengingat ketika sprint race mereka merasa nggak nyaman dengan ban soft dan menurut mereka itu cepat habis. Nah katanya sama Alex ya memang mestinya saya pakai ban soft juga karena kalau dilihat pabrikan lain bagus pakai ban soft. 15-16 lap itu udah habis bannya, tetapi kalau bisa diatur dengan baik ya pasti bisa bertahan. Lihat aja Marco Bez, lihat aja Sarko, lihat aja Quartararo. Nah, kita pindahlah ke rookie, Superman Aldegar. Dia ini finish P9. Untungnya adalah Ai Ogura nggak balapan, jadi dia nggak terlalu merasa terganggu dengan persaingan Rookie of the Year. Ai Ogura harus absen karena dia diperkirakan patah tulang betis, tulang tibia. Itu sebenarnya crashnya sih nggak high side, cuman karena dia nahan crashnya pakai kaki gitu, akhirnya kakinya katanya yang retak. Nggak patah sih, kakinya yang retak. Dan gue nggak tahu kenapa klinik MotoGP sempat nggak mendiagnosa ini. Setelah di FP2 dia ikutan keluar satu run, dia balik lagi ke pedok, ternyata kakinya sakit. Jadi langsung terbang ke Barcelona untuk operasi dan segala macem. Jadinya dia mundur dari Silverstone. Nah, untungnya karena Ai Ogura mundur, Superman Aldegar akhirnya bisa tenang balapan. Nggak perlu dibahas soal persaingan dia dengan Ai Ogura, perkara Rookie of the Year. Jadi dia finish P9. Dia bilang, ya saya kehilangan posisi di tikungan 9 di lap pertama. Di trek lurus, motor saya banyak bergerak karena hembusan angin, dan begitu memasuki tikungan, saya nyaris tidak bisa mengerem. Mengingat saya malah melaju ke arah depan, alih-alih saya berbelok. Ditambah lagi, perasaan saya kurang bagus dengan ban belakang saya. Jadi, saya menghabiskan sisa balapan dengan mencoba mengembalikan perasaan saya dan kecepatan saya. Overall, saya senang dengan hasil finish saya. Sasarannya, targetnya itu adalah top 10, dan pada akhirnya saya berhasil. Di sisi lain, sebenarnya saya juga tidak terlalu puas karena kecepatannya sebenarnya lebih baik. Cuman ya, karena anginnya, ditambah saya susah ngerem, ditambah motor gel-gel, ya saya harus puas karena paling enggak target top 10 saya berhasil dicapai. Saya anggap sebagai seorang rookie, saya memang harus membuat kesalahan ini. Saya harus punya pengalaman ini, dan saya juga harus belajar bagaimana caranya berkendara dalam kelompok rider. Jadi dia bilang sebenarnya ini adalah balapan yang gila bagi saya. Saya punya masalah dengan lengan saya, dan saya kesulitan masuk tikungan.
pada akhirnya saya membuat lebih banyak kesalahan daripada saya mencoba memperbaikinya. Jadi kami perlu memahami hal ini dan harus mencoba untuk memperbaikinya. Saya tidak sabar untuk Aragon karena itu adalah track yang bagus bagi saya. Jadi intinya adalah ini perkara angin. Ini mengingatkan gue sama TCRS kemarin yang di Gian Antonio sampai crash gara-gara angin. Nah kayak gini lah ceritanya si Permen Aldegar. Jadi dia bilang, saking beranginnya, alih-alih saya ngerem, ujungnya saya malah keterusan karena susah buat ngerem, motornya geol-geol pula. Intinya adalah yang penting saya belajar. Oke, itu aja podcast kita untuk Ducati VR46 sama Ducati pabrikan. Kita akan bahas di part kedua, lengkap dengan perintilannya Aprilia dan apa pandangan gue soal Jorge Martin. See you next part guys, bye-bye.